Maraknya mengenai pemberitaan persoalan penggandaan uang ini menarik untuk kita telaah. Kenapa? Ya, karena kita hidup di zaman yang penuh dengan kemodernan, yang apa-apa serba canggih. Ternyata masih aja ada beberapa orang yang mempercayai tentang penggandaan uang itu, dan menarik untuk kita telaah. Penggandaan uang, kalau memang bisa uang itu digandakan, kenapa harus mencari orang untuk bisa digandakan uangnya? Kenapa enggak uangnya sendiri dulu yang digandakan? Dari mulai 50.000, kalau memang punya 50.000 digandakan terus, 50 kemudian digandakan 100 terus, dicicil. Nanti kalau memang bisa digandakan ya akan bertambah terus. Enggak harus kan merekrut orang-orang untuk digandakan. Ini secara logika saja sudah batal. Kemudian di sisi lain, mendatangi yang katanya dukun, ya, penggandaan uang, mendatangi seorang dukun. Ini kalau kita menelaah mengacu kepada sabda Kanjeng Nabi, ya, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa saja yang mendatangi dukun, siapa saja yang mendatangi paranormal, kemudian ahli nujum, kemudian dia membenarkan ucapannya dukun itu, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka orang itu berarti telah kufur pada apa yang dibawa atau apa yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Kalau omongannya dukun ia percaya, berarti Al-Quran itu batal. Itu yang disabdakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang kok percaya dengan dukun, berarti Al-Quran ini batal. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Tapi ini tidak disentuh. Bagaimana cara menyentuhnya? Ya, tanya dengan orang-orang yang mengetahui tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Dalam tanda kutip di sini ya para ulama, para kiai. Bukan kepada dukun. Kalau kita mempercayai ucapannya dukun dibanding ucapan para kiai, para ulama, maka batal itu. Al-Quran itu batal. Artinya dia telah mengkufuri Al-Quran yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan yang menjadi pewarisnya para nabi, yaitu para ulama dan para kiai. Maka ini adalah salah satu fenomena yang unik, masyarakat yang masih mempercayai dengan dukun itu, ya. Sehingga ya saya tahu, ya, saya sendiri kadang-kadang sering ngobrol dengan beberapa orang. Rata-rata orang-orang yang lari ke ranah dukun itu ya adalah orang-orang yang tanda kutip punya banyak persoalan, punya banyak permasalahan, ya.
yang menurutnya adalah berat sekali, tapi perlu kita tahu. Salah satu nasihat Imam Abi Hasan Asyadzili adalah syarrul umuri atasakhatu bil maqdur. Sejelek-jeleknya perkara adalah kecewa dengan apa yang telah ditakdirkan. Sejelek-jeleknya urusan, sejelek-jeleknya perkara adalah merasa kecewa dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Artinya, kalau kita mengacu kepada rukun iman yang terakhir, al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, kita harus meyakini takdirnya Allah, baik dan buruknya adalah minallahi ta'ala, dari Allah. Kejadian kepada kita semua, apa yang dialami oleh kita semua, baik dan buruknya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan sampai berputus asa sehingga lari dari Allah, kemudian datang ke dukun misalnya. Ini jangan sampai. Mudah-mudahan kita semua selalu ditolong oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah, dan selalu diberikan cahaya hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.